Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi bersama Rangi TV. Bagaimana kabarnya saudara-saudaraku dimanapun berada? Ternyata sudah tidak terasa ya, Ramadan sebentar lagi akan datang, wahai saudaraku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkumpul bersama para sahabat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas mimbar. Ketika beliau naik ke atas mimbar, beliau mengucapkan amin 3 kali. Setelah selesai dari atas mimbar, Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, apa yang engkau aminkan? Lantas kenapa engkau mengucapkan amin?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Telah datang kepadaku malaikat Jibril seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Apa doanya ya Rasulullah?" ditanya oleh para sahabat. Lalu Rasulullah menjawab, "Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah terima amal ibadahnya, puasanya orang yang tidak mau memaafkan sesamanya, karib kerabatnya, tetangganya, pokoknya bersama saudara-saudaranya, karib kerabat sanak taulannya. Kalau dia tidak mau saling memaafkan, tidak mau membersihkan hatinya, jangan diterima." Lalu baginda Rasulullah mengaminkan amin. Oleh sebab dari itu, wahai saudaraku dimanapun berada, mari kita bersihkan hati kita sebelum Ramadan datang. Saling bermaafanlah kita sesama kita. Namanya hidup pasti ada silap salah dan janggalnya. Oleh sebab dari itu, manusia tidak ada yang tak berdosa, yang tak punya salah. Segemuk-gemuknya ikan pasti dia punya tulang, sekurus-kurusnya ikan pasti dia punya daging. Oleh sebab dari itu, mari kita saling memaafkan sesama kita dengan cara dari hati kita. Jangan sampai cuman sekedar di tepi bibir, di ujung lidah saja kita memaafkan saudara-saudara kita. Mari kita saling memaafkan siapapun, baik kita kenal, baik kita sengaja atau tidak sengaja, baik secara zahir dan batin. Mari kita saling memaafkan. Saya pribadi, kepada siapapun yang melihat ini, saya mohon maaf dari hati yang paling terkecil saya jikalau ada salah senda gurau saya kepada saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Mohon dengan segenap hati yang benar-benar tulus memohon maaf agar diterimanya amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa gunanya coba kalau seandainya kita berpuasa tapi Allah tidak terima amal ibadah kita, cuma nahan lapar dan haus saja. Oleh sebab dari itu, mari kita saling memaafkan. Kemudian doa yang kedua apa? Malaikat Jibril berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, jangan terima amal ibadahnya, puasanya seorang istri yang tidak mau minta maaf kepada suaminya." Wahai para istri yang dulu pernah bentak suaminya, pernah mengeraskan suaranya kepada para suami, segeralah minta maaf sebelum memasuki Ramadan. Ambil tangan suami, cium tangannya, mohon maaf kepada sang suami. Katakan, ucapkan, minta rela dan maaf atas segala kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Ya, kalau seandainya ingin puasanya diterima, maka memohon maaflah kepada sang suami. Tidak ada sulitnya dan tidak ada salahnya. Dan wahai para suami, berikanlah maaf kepada istrimu. Sesungguhnya dia juga manusia yang punya silap dan salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Maafkan istrimu dan janganlah pernah engkau meninggikan suaramu kepada sang istri. Dulu Umar bin Khattab juga pernah dimarahi oleh istrinya, tapi Umar bin Khattab diam. Kemudian ada salah seorang sahabat ingin datang ke rumah Umar bin Khattab, minta solusi bagaimana caranya menghadapi perempuan istri yang cerewet. Sementara itu Umar bin Khattab sendiri sedang dimarahi oleh istrinya, tapi Umar bin Khattab diam. Lalu ditanya, "Kenapa engkau diam, wahai Umar bin Khattab?" "Bagaimana aku mungkin akan marah kepadanya? Karena dia yang melahirkan anak-anakku, dia yang mengasuh dan mendidik anak-anakku, dia yang merawat keluargaku. Tidak mungkin rasanya aku memarahinya. Oleh sebab dari itu aku diam, hanya bisa diam ketika istriku marah." Kemudian yang ketiga, doa yang ketiga, malaikat Jibril berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, jangan terima puasa ibadahnya seorang anak yang tidak mau meminta maaf kepada orang tuanya." Wahai anak-anak dimanapun berada di rantau orang jauh, telepon orang tuamu, minta maaf, memohon maaf kepada orang tuamu. Jangan sampai
engkau berpuasa tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan malaikat yang berdoa yang mengaminkan Nabi Muhammad SAW, bagaimana mungkin tidak akan dikabul? Pasti dikabul, wahai saudaraku. Oleh sebab dari itu, memohon maaflah kepada orang tua yang jauh di rantau, segera telepon. Barangkali kita sering sibuk, terlalu sibuk, sehingga kita lupa untuk mengangkat telepon dari orang tua kita. Bahkan sampai kita lupa untuk menelpon orang tua kita, menanyakan bagaimana keadaannya di kampung, kita di rantau orang. Sebab dari itu, memohon maaflah kepada orang tua kita. La yashkurullah wa la yashkurun nas. Jadi dikatakan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak berterima kasih kepada manusia. Orang yang patut kita ucapkan terima kasih pertama kali adalah orang tua kita. Bukan orang lain, bukan bos kita, bukan kekasih kita, bukan istri kita, bukan suami kita, bukan orang yang menolong kita, tetapi ibu kita, orang tua kita, ayah kita. Kalau tidak ada mereka, mungkin apa yang terjadi pada diri kita. Oleh sebab dari itu, memohon maaflah. Bagaimana kalau mereka sudah meninggal? Kalau seandainya mereka sudah meninggal, wahai saudaraku, kunjungi, ziarahi kuburnya, kirimkan Al-Fatihah, kirimkan ayat-ayat suci Al-Quran, bersedekahlah, niatkan pahala sedekahnya untuk orang-orang tua kita yang sudah meninggal. Ingat, durhaka itu tidak hanya ketika orang tua kita hidup, tetapi ketika orang tua kita sudah meninggal, kita bisa juga durhaka kepada orang tua kita. Bagaimana caranya? Kita tidak mengirimkan doa kepadanya, tidak pernah mendoakannya, tidak mengirimkan Al-Fatihah atau surat atau ayat Al-Quran yang lainnya, kita kirimkan kepada mereka. Itu menandakan kalau kita durhaka, kalau seandainya kita tidak mengirimkan kepada mereka. Oleh sebab dari itu, sedemikian dulu dari saya. Banyak salah, banyak silaf, banyak ucap, banyak cakap. Mohon maaf, dimaafkan sebesar-besarnya. Marhaban ya Ramadan, sudah tidak sabar lagi. Berbanyaklah amal ibadah di bulan puasa, sebab di bulan puasa seluruhnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa kepada teman-teman, kalau menyukai video ini, di like and subscribe. Tapi kalau tidak suka dengan video ini, boleh di dislike. Oke, demikian saja. Dan jangan lupa juga tinggalkan komentar ya, wahai saudaraku. Salam-salam buat semuanya, buat teman-teman dimanapun berada, di rantau orang atau di jauh ataupun dekat. Mari sama-sama kita sambut Ramadan dengan cara membersihkan hati, membersihkan jiwa, membersihkan batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zahir dan batin. Kini hanya itu saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wallahu a'lam bissawab. Bang bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.